Kalau bicara soal lagu campur sari, nama Didi Kempot susah untuk kita lepaskan. Apa tuh, Mas? Kok pakai Kempot itu loh? Karena saya dulu sempat ngalami di jalanan ngamen. Kempot itu adalah singkatan dari kelompok penyanyi trotoar. Halo guys, siapa sih yang nggak suka dengan musik campur sari? Tahu nggak, dalam beberapa tahun terakhir nih, musik campur sari ternyata kembali terdengar dan sangat modern. Bukan hanya di panggung-panggung desa saja ya, tapi juga di media sosial tentunya. Di acara besar, bahkan di kalangan anak muda, di Gen Z lah ya. Campur sari nih, sebuah musik yang lahir dari percampuran tradisi Jawa dan instrumen modern, kini kembali menemukan pendengarnya. Campur sari memang paling enak. Dan buat kita nih yang merantau dari kampung halaman, dengerin musik itu kayak makin kangen dong sama desa atau kampung halaman kita. Nah, di video ini aku akan coba bahas gimana sih campur sari perlahan menjadi penghubung ya antara tradisi dan generasi Z atau anak-anak yang lahir 2000-an. Kita semua tahu nih kalau campur sari dikenal sebagai musik hasil percampuran ya. Unsur gamelan Jawa, lenggam, karawitan, ya di situ semua berpadu dengan instrumen modern seperti keyboard dan gitar. Musik ini ternyata tumbuh bersama masyarakat Jawa. Dia hadir dalam hajatan, pertunjukan wayang, dan berbagai acara sosial. Dalam waktu yang sangat lama, ternyata tanpa sadar nih, campur sari sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita semua masyarakat Jawa. Bukan sekedar hiburan ya, tapi juga sarana untuk berekspresi dibalut kebudayaan. Tahu nggak? Ternyata campur sari pernah berada di masa kejayaannya loh. Nah, tokoh seperti Mantos memperkenalkan format campur sari yang lebih modern sehingga gampang banget diterima masyarakat luas. Kemudian di era berikutnya ada Didi Kempot membawa campur sari ke tingkat nasional. Lagu-lagu beliau dikenal lintas generasi loh, dan menjadi bukti bahwa musik Jawa bisa berdiri sejajar dengan genre populer yang lain. Pada masa ini nih, campur sari bukan lagi musik pinggiran. Campur sari adalah kebanggaan kita semua. Tapi ya, perubahan zaman membawa tantangan tersendiri. Masuknya berbagai genre musik global perlahan-lahan nih menggeser perhatian generasi muda. Campur sari mulai dianggap sebagai musik yang lawas, lama, identik dengan generasi tua. Mungkin ya, kata anak muda zaman sekarang. Dan ya dampaknya sampai tidak mendapatkan ruang di media sebagai arus utama. Meski begitu, campur sari tidak benar-benar hilang loh. Tahu nggak kenapa? Karena dia tetap hidup di komunitas, panggung lokal, dan ya tentunya di keluarga seniman Jawa. Tapi titik baliknya adalah di era digital sekarang. Persaingan yang mungkin sangat ketat dengan musik-musik global lainnya. Perubahan mulai terlihat ketika era sekarang ini yang gampang viral ya. Media sosial serta platform video lainnya memberi ruang baru bagi musik yang sebelumnya jarang tampil ya. Mungkin di zamanku atau sebelum aku. Campur sari ini kembali muncul dengan format yang lebih sangat dekat dengan generasi muda saat ini, anak-anak 2000-an. Kenapa? Aransemennya itu baru, panggungnya modern, dan kemasan visualnya itu loh yang sangat segar, membuat campur sari kembali diperbincangkan tentunya ya kan? Ya, sehingga musik ini campur sari tidak berubah jati dirinya, tetapi cara ia disampaikan, cara dia ditampilkan ikut menyesuaikan zaman menjadi lebih keren. Tahu nggak? Di fase inilah banyak muncul figur-figur muda atau mungkin ya dimulai dari artis-artis lokal. Salah satunya Niken Salindri. Ya, idola kita semua. Penyanyi muda yang dikenal lewat lagu campur sari dengan nuansa Jawa yang sangat kuat banget. Kehadirannya bukan hanya tentang satu nama saja, tetapi tentang fenomena yang lebih besar lagi. Niken Salindri itu ya dia bocil ya. Oke, kita anggap bocil, dia generasi baru yang berani tampil dengan identitas budaya kita sendiri, budaya Jawa. Selain Niken, tentu ada lagi musisi maupun artis lokal lain yang mengangkat campur sari melalui panggung daerah maupun media digital, ya kan? Disitulah mereka menjadi bukti bahwa campur sari masih memiliki masa depan. Oi Gen Z, campur sari tidak selalu datang sebagai nostalgia loh. Buat kita, dia hadir sebagai sesuatu yang baru,
unik, berbeda dari arus musik global. Banyak anak muda yang mulai melihat campur sari sebagai identitas lokal yang layak untuk kita banggakan. Disinilah campur sari berperan sebagai jembatan yang di awal tadi aku bilang dia sebagai penghubung tradisi dengan generasi yang tumbuh di era digital. Campur sari menunjukkan bahwa budaya tidak harus ditinggalkan untuk bisa relevan dengan zaman ya tentunya. Selama ada yang mau menonton, selama ada yang mau membawakannya, selama ada yang mau menampilkannya, dan tentunya selama ada yang mau menghargainya, campur sari yang merupakan budaya kita akan terus hidup, kita terus bawakan, kita support. Karena apa? Musik ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana sebuah tradisi menemukan tempatnya di masa depan. Guys, terima kasih banyak buat kamu semua yang masih peduli dengan musik-musik kita, musik-musik Nusantara. Memang di video ini aku bahas campur sari, tapi musik-musik asal daerah lainnya itu nggak kalah bagus. Terima kasih sudah nyimak dokumenter singkat ini ya. Ya, Sense Story, kita mengumpulkan banyak cerita-cerita yang membentuk identitas kita. Kalau kamu punya cerita dari daerah masing-masing, tulis saja di kolom komentar. Kita ketemu di video berikutnya.